Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Ramadhani dengan NIM B1A1191211. Saya Lutfia Mbapuri Ridwan dengan NIM B1A1191186. Perkenalkan, nama saya Agum Cahya Palondong dengan NIM B1A119213. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna dengan NIM B1A1191210. Nama Susnita Saiful, NIM B1A1191191. Saya Komaria Rahaor, NIM B1A1191195. Uji potensi antimikroba. Jasad hidup yang ukurannya kecil sering disebut sebagai mikroba atau mikroorganisme atau jasad renik. Jasad renik disebut sebagai mikroba bukan hanya karena ukurannya yang kecil, sehingga sukar dilihat dengan mata biasa, tetapi juga 19 pengaturan kehidupannya yang lebih sederhana dibandingkan dengan jasad tingkat tinggi. Mata biasa tidak dapat melihat jasad yang ukurannya kurang dari 0,1 mm. Ukuran mikroba biasanya dinyatakan dalam mikron. 1 mikron adalah 0,001 mm. Mikroba adalah mikroorganisme berukuran mikroskopis yang antara lain terdiri dari bakteri, fungsi, dan virus. Bakteri merupakan mikroba prokariotik yang rata-rata berukuran 0,5 kali 0,2-5, berbentuk elips, bola, batang, atau spiral. Apa itu uji potensi mikroba? Uji potensi mikroba atau uji potensi antibiotik secara mikrobiologi adalah suatu teknik untuk menetapkan suatu potensi antibiotik dengan mengatur efek senyawa tersebut terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Uji yang peka dan sesuai. Contoh metode uji antimikroba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian non-eksperimental dan eksperimental. Rancangan penelitian ini yaitu menguji potensi antimikroba ekstrak metanol daun kastuba terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Ekstrak sampel dibedakan 4 sampel. Sampel 1 yaitu daun 1-5 pengeringan angin. Sampel 2 daun 6-10 pengeringan angin. Sampel 3 daun 11-15 pengeringan angin. Dan sampel 4 daun 11-14 pengeringan oven. Semua sampel akan dibandingkan potensi antimikroba yang dihasilkan serta pengaruh perbedaan metode pengeringan yang digunakan terhadap aktivitas antimikroba yang dihasilkan. Mengapa antimikroba
perlu ditentukan potensinya. Karena yang pertama, penggunaan antimikroba yang meningkat kadarnya menyebabkan meningkat pula resistensi berbagai mikroba patogen terhadapnya. Yang kedua, efektivitas antimikroba sangat tergantung pada kadar dan kekuatan zat aktifnya. Yang ketiga, kadar jumlah persatuan berat atau volume. Yang keempat, potensi, ukuran kekuatan atau daya bunuh zat aktif terhadap mikroba. Dan yang kelima, respons mikroba terhadap antimikroba berbeda-beda, umumnya bersifat spesifik dan sensitif. Prinsip uji potensi antimikroba. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995, estimasi potensi antibiotik melalui perbandingan langsung antara sampel atau antibiotik uji dengan antibiotik standar dengan yang telah disahkan penggunaannya, terkalibrasi dengan baik dan umum digunakan sebagai rujukan. Tujuannya yaitu sebagai standar untuk mengatasi keraguan tentang kemungkinan hilangnya aktivitas atau potensi antibiotik terhadap mikroba. Potensi antimikroba. Potensi antimikroba adalah kekuatan suatu antibiotika dalam menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroba. Satuannya dalam international unit atau miligram atau mikrogram per miligram. Penetapan potensi antibiotika secara mikrobiologi merupakan metode penetapan pada sistem hayati atau mikroorganisme. Dilakukan pada hilir, yaitu pemantauan potensi antibiotik terhadap mikroba uji atau terjadinya resistensi antibiotik pada mikroba, dan hulu, yaitu penemuan zat aktif antibiotik baru. Potensi antimikroba. Prinsip: membandingkan respon mikroba uji yang peka terhadap percobaan dalam kondisi yang sama terhadap zat baku pembanding atau standar atau zat uji. Baku standar: zat atau senyawa yang sudah diketahui kemumian dan kekuatan atau potensinya. Mikroba yang digunakan adalah mikroorganisme yang diketahui kemumian dan susceptibilitasnya. Potensi antimikroba. Cara analisis. 1. Metode difusi agar atau lempeng. 2. Metode dilusi atau turbidimetri. Respon yang diamati. 1. Efek hambatan terhadap pertumbuhan mikroba uji yang ditentukan oleh daerah bening di sekeliling zat uji atau cara difusi. Kekeruhan atau turbiditas yang ditimbulkan oleh pertumbuhan mikroba dalam medium cair atau cara turbidimetri menggunakan tabung reaksi dan spektrofotometer. Selanjutnya, metode difusi agar dan turbidimetri. Yang pertama, difusi agar. Prinsipnya, zat antimikroba yang akan diuji berdifusi dari reservoir ke dalam medium agar yang telah diinokulasi dengan mikroba uji. Inkubasi selama waktu tertentu. Kemudian diamati adanya hambatan pertumbuhan mikroba uji dan diukur diameter hambatannya. Diameter hambatan yang terbentuk dibandingkan dengan diameter baku standar. Selanjutnya yang kedua, cara turbidimetri. Cara ini digunakan dengan media cair.
Hambatan pertumbuhan mikroba uji diukur dengan menentukan kekeruhan atau turbiditas larutan dengan spektrofotometer. Kemudian, metode difusi agar. Metode analisis potensi antibiotik secara difusi agar merupakan cara yang sederhana dan hasil yang diperoleh cukup teliti. Cara ini merupakan cara terpilih dan direkomendasikan oleh International Collaborative Study di Swedia dan FDA di AS untuk pengujian mutu antibiotik. Prinsip penetapannya yaitu mengukur luas hambatan pertumbuhan mikroba uji yang disebabkan oleh zat baku standar dan zat yang diuji. Dalam range konsentrasi terdapat hubungan yang linear antara peningkatan konsentrasi dengan luas daerah hambatan pertumbuhan mikroba uji. Cara kerja metode difusi agar. Metode difusi digunakan untuk menentukan sensitivitas mikroba uji terhadap agen antimikroba. Metode ini dilakukan dengan menggunakan kertas cakram ke dalam media agar yang telah diinkulasi dengan bakteri, dimasukkan kertas cakram dan diisi dengan senyawa uji. Area jernih pada permukaan media agar mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba. Kelebihan metode difusi ini adalah mudah dilakukan karena tidak memiliki alat khusus dan mencakup fleksibilitas yang lebih besar dalam memilih obat yang akan diperiksa. Metode dilusi. Metode dilusi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui potensi suatu senyawa terhadap aktivitas mikroba dengan menentukan konsentrasi hambat minimum dan konsentrasi bunuh minimal atau KBM. 2. Metode dilusi digunakan untuk menentukan KHM dan KBM dari obat antimikroba. Yang ketiga, prinsip dari metode dilusi ini adalah menggunakan satu seri tabung reaksi yang diisi media cair dan sel bakteri uji B subtilis dan E. coli. Cara kerja metode dilusi. Metode dilusi dibagi menjadi dua, yaitu dilusi cair dan padat. Metode dilusi cair digunakan untuk mengukur KHM atau kadar hambat minimum. Sementara metode dilusi padat digunakan untuk menentukan KBM atau kadar bakterisidal minimum. Cara yang dilakukan pada metode dilusi cair adalah dengan membuat seri pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang ditambahkan dengan mikroba uji. Metode dilusi padat dilakukan dengan menginokulasi mikroba uji pada media agar yang mengandung agen antimikroba. Keuntungan metode dilusi ini adalah satu, konsentrasi agen antimikroba yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji.